Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 59, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlemah lembut kepada mereka, kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau keras, engkau kasar dan engkau memiliki hati yang keras, sungguh mereka akan berpaling darimu. Dan ini adalah sebuah hal yang fitrah ya. Kita itu memiliki suatu hal yang fitrah, dengan siapapun kita itu menyukai sesuatu yang lemah lembut. Baik itu seorang murid kepada gurunya, seorang anak buah kepada atasannya, di dalam keluarga, dimanapun dan dalam keadaan apapun kita itu menyukai dan menginginkan sebuah sifat kelemah lembutan ini. Maka ini ada sebuah pelajaran besar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana beliau Allah sifati dengan sifat Raufur Rahim, yaitu orang yang penyayang dan orang yang memiliki sifat lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum." Telah datang seorang rasul dari diri kalian, merasa berat sesuatu yang menimpa kalian. Jadi sesuatu yang menimpa umat beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu juga merasakan berat, merasakan kesedihan seperti apa yang dirasakan oleh umat beliau. Harisun alaikum. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan kebaikan atas diri kalian. Menginginkan hidayah, menginginkan petunjuk, menginginkan istiqamah, menginginkan hal-hal yang baik atas kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki sifat penyayang, sifat lembut kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau kita melihat sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini menjadi sebab orang-orang menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang pertama kali datang dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, tapi ketika melihat bagaimana sifat lemah lembutnya, sifat sabarnya beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menerima dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sifat lemah lembut. Kita senantiasa beriman dengan apa yang beliau sabdakan, karena tidaklah keluar dari lisan beliau kecuali adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dicabut dari dirinya sifat kelemah lembutan, maka telah dicabut seluruh kebaikan darinya. Tentunya kita senantiasa menginginkan kita memiliki kebaikan senantiasa beserta dengan kita. Maka di antaranya kita berusaha belajar untuk memiliki sifat lemah lembut ini. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man u'tiya hadzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu minal khairi." Barang siapa yang diberikan bagiannya dari kelemah lembutan, maka sungguh dia telah diberikan bagian dari kebaikan. Wa man hurima hadzuhu minar rifqi faqad hurima hadzuhu minal khair. Dan sebaliknya, barang siapa yang sifat lemah lembut ini terhalang darinya, diharamkan, artinya ada dihalangi dari dirinya, maka sungguh dia terhalangi dari setiap kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Man yuhramur rifqu yuhramul khairu kulluhu." Barang siapa yang terhalang dari kelemah lembutan, maka dia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Maka kita semuanya berusaha untuk belajar menjadi seorang pribadi yang senantiasa memiliki sifat lemah lembut ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam qudwah kita di dalam segala hal. Beliau adalah qudwah kita di dalam keimanan. Beliau qudwah kita di dalam masalah ibadah. Beliau qudwah kita di dalam masalah muamalah, dan beliau adalah juga qudwah kita di dalam
akhlak, memiliki sifat-sifat yang sangat agung. Bahkan Allah secara khusus memuji beliau di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Dan di antara akhlak, di antara sifat yang perlu kita belajar mencontoh dari qudwah dan tauladan kita adalah sifat lemah lembut ini. Terkadang ada di antara kita yang memiliki sifat lemah lembut ini sejak lahir. Itu adalah karunia dari Allah. Tapi terkadang ada orang-orang yang tidak memiliki sifat lemah lembut kecuali dengan belajar, kecuali dengan membiasakan diri, bahkan dengan memaksa diri. Makanya Nabi SAW menjelaskan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya ilmu didapatkan dengan belajar, dan sesungguhnya sifat kesabaran, lemah lembut itu juga didapatkan dengan belajar. Itu bagi orang-orang yang belum mendapatkan karunia sifat lemah lembut sejak dari lahirnya. Dan sifat lemah lembut ini dibutuhkan di dalam segala hal. Bahkan di dalam masalah agama yang kita diperintahkan untuk terus belajar memahami agama ini, kita juga diperintahkan untuk mengambil, mempelajari agama ini dengan tidak berusak-berusuh bahasa kita, tapi dengan cara pelan-pelan, dengan cara lemah lembut. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna hadzal dina matinun. Sesungguhnya agama ini adalah sangat kokoh. Sangat kokoh. Fa'awwilu fihi birifqin. Maka dalamilah, pelajarilah agama ini dengan lemah lembut. Ibnul Athir beliau menafsirkan apa yang dimaksud dengan fa'awwilu fihi birifqin. Beliau mengatakan maksudnya adalah sir fihi birifqin. Belajarlah, yaitu berjalanlah, maksudnya adalah pahamilah agama ini, pelajarilah agama ini dengan sedikit demi sedikit, dengan lemah lembut, dipahami dan kemudian diamalkan. Dan inilah hikmah kenapa Al-Quran Allah turunkan ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia, itu sekaligus. Kok tidak sekaligus diturunkan kepada Nabi SAW sekali waktu saja? Kenapa kok bertahap, sedikit demi sedikit, surat demi surat, ayat demi ayat melalui malaikat Jibril alaihi salam? Di antara hikmahnya adalah ini, agar kita memahami dan mempelajari agama, agar para sahabat memahami Al-Quran itu dengan bertahap. Makanya ketika orang-orang kafir Quraisy mereka mengejek Nabi SAW, kenapa Al-Quran kok tidak sekaligus diturunkan? Kenapa kok sedikit-sedikit? Sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 32, wa qala alladzina kafaru, orang-orang yang kafir mereka mengatakan, laula nuzzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan. Kenapa Al-Quran kok tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Langsung semuanya, dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Allah kemudian menjawab hikmah di balik itu. Allah mengatakan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Itu adalah karena kita ingin menjadikan hatimu diteguhkan dengan Al-Quran, sedikit demi sedikit dihafalkan oleh Nabi, dihafalkan oleh para sahabat, sehingga Al-Quran ini benar-benar tercongkol di dalam hati Nabi dan di dalam hati-hati para sahabat dan mereka pahami. Karena bagaimanapun beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang manusia. Kalau Allah menghendaki, bisa saja Nabi diberikan kemampuan oleh Allah untuk langsung menerima Al-Quran sekaligus. Tapi hikmah di balik itu, ini akan menjadikan berat bagi para sahabat yang lain. Wartalnahu tartila, dan Allah mengatakan Allah tartilkan, Allah bacakan Al-Quran itu dengan tartil. Jadi maka ini sebagai pelajaran besar bahwasanya kita di dalam memahami agama ini, di dalam melajari agama ini, sedikit demi sedikit kita pahami, kita amalkan, sehingga akhirnya kita bisa memahami bagaimana kita tata cara beribadah kepada Allah dengan benar. Karena para sahabat tidaklah mereka menambah 10 ayat kecuali mereka sudah memahami, sudah mengamalkan, sudah menghafalkan, baru mereka kemudian menambah untuk mempelajari, menghafalkan ayat-ayat selanjutnya. Sifat lemah lembut dibutuhkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita,
kepada orang yang kita kenal, kepada sahabat kita, kerabat kita, siapapun. Jadi sifat lemah lembut ini adalah sifat, karena ini adalah termasuk di dalam tazkiyatun nufus. Orang yang senantiasa berusaha mentazkiyah dirinya sendiri, diantaranya adalah akan nampak di dalam buah dari tazkiyatun nufus, dia akan memiliki sifat lemah lembut ini. Sifat lemah lembut dibutuhkan di dalam kita bermuamalah, di dalam kita berteman dengan orang-orang yang kita temani. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Jadilah engkau rendah. Maksudnya adalah tawadhu bersama atau kepada orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk rendah hati, diperintahkan untuk tidak sombong kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini semua diketahui dan dilihat oleh para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentang ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bisa kita lihat ketika beliau mengutus pasukan perang, beliau ikut bersama dengan mereka. Kalau sekarang mungkin komandan ataupun pasukan itu duduk manis gitu. Jadi anak buahnya, pasukan-pasukannya disuruh maju ke depan, kalau seandainya mati duluan. Tapi pemimpinnya itu biasanya berada di belakang, tapi tidak dengan Nabi SAW. Ketika beliau bersama dengan para sahabat dengan tujuan untuk jihad fi sabilillah, Nabi terkadang berada di paling depan. Terkadang beliau juga butuh untuk berada di belakang. Kita istilahnya sapu jagat. Jadi ketika masih di dalam perjalanan belum bertemu antara dua pasukan kaum muslimin dan musuh, Nabi sukanya di belakang. Tujuannya apa? Beliau ingin melihat apakah ada di antara pasukan muslimin yang mereka dalam keadaan sakit? Apakah ada di antara mereka yang kehabisan bekal? Apakah ada di antara mereka yang tidak memiliki tunggangan sehingga akhirnya bergantian dengan Nabi SAW? Dan itu beliau memperhatikan keadaan sahabat-sahabat beliau. Dan inilah yang menjadikan bagaimana beliau adalah seorang pemimpin yang sangat ditaati. Bahkan tentang kepemimpinan beliau itu diakui oleh orang-orang kufar. Kalau pernah saya dulu membaca ada sebuah buku mengumpulkan di dalamnya 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Ternyata yang nomor pertama ditulis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal penulisnya bukan muslim. Penulisnya adalah orang kafir. Inilah kedua kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita juga lemah lembut tatkala beramar ma'ruf nahi munkar. Itu tatkala mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, tatkala memperingatkan orang lain dari sebuah kemungkaran. Karena kita semuanya diberitakan untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar semampu kita. Bahkan orang yang tidak mau mengingkari sebuah kemungkaran ini menunjukkan akan derajat keimanannya. Jadi semakin tinggi keimanan seseorang, dia akan semakin cemburu kalau seandainya ada kemungkaran dilakukan oleh orang lain. Makanya Nabi menjelaskan, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau seandainya di antara kalian melihat kemungkaran, maka yang pertama rubahlah dengan tangannya. Maksudnya dengan perbuatan, dengan kekuasaannya. Kalau dia mampu, fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau seandainya tidak mampu, maka dengan lisannya, dengan nasihat. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau tidak mampu juga, maka minimal mengingkari dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Nabi menjelaskan, dan yang paling ketiga hanya mampu mengingkari dengan hatinya, itu adalah menunjukkan keimanan yang paling bawah. Jadi kalau seandainya sama sekali tidak mau mengingkari sebuah kemungkaran, maka dikhawatirkan itu lebih rendah daripada kedudukan iman yang paling bawah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah, tauladan di dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar ini. Suatu ketika bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang kelemah lembutan beliau di dalam beramar ma'ruf nahi munkar ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang dari Arab Badui, A'rabi, dari pedalaman, tiba-tiba masuk ke dalam Masjid Nabawi dan kencing di situ.
Karena Masjid Nabawi memang di awal-awal lantainya masih tanah ya. Kalau sekarang keterlaluan, kalau seandainya sudah ada karpet, orang masuk masjid kemudian langsung kencing. Pedalaman orang atau sendeso-sendesonya orang insya Allah tidak sampai seperti itu. Ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang memang dari pedalaman. Dia tiba-tiba masuk ke dalam Masjid Nabawi, dia kencing di situ. Maka di antara sahabat itu ada yang kesal, bahkan nampak dari mereka akan mendatangi orang ini baik itu mengusir ataupun memukulnya. Sehingga orang ini melihat, tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dengan sabar mengatakan da'uh, biarkan dia, da'uh, biarkan dia. Wahariku ada baulihi sajlan au sijlan min ma'in. Tuangkanlah atau siramkanlah ke air kencingnya yaitu dengan seember air. Kalau dia sudah selesai buang air, siramkanlah ke bekas air kencingnya itu dengan seember air. Au dhanuban min ma'in, atau segayung ataupun seember air. Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan urusan dan tidak diutus untuk mempersulit urusan. Coba tentang bagaimana kelembutan beliau di dalam berdakwah, bahkan kepada orang A'rabi. Kalau seandainya orang ini didatangi, dia sedang kencing itu kalau lagi di tengah-tengah keluar, tiba-tiba dihentikan, nuwun sewu kan sakit gitu. Ini tidak baik untuk kesehatan. Kemudian kalau seandainya belum selesai membuang hajatnya, diusir, dia akan lari, maka kencingnya akan berceceran kemana-mana, justru akan menyebar. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmah beliau ataupun bagaimana kelembutan beliau melarang para sahabat, sehingga akhirnya orang ini sampai selesai buang hajatnya baru memerintahkan untuk menyiramnya dengan air. Itu akan menjadi suci. Sampai orang ini ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kelembutan sifat beliau, orang ini langsung berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau rahmati orang-orang yang lain yang ada di sini. Karena apa? Karena langsung hatinya itu langsung terpikat dengan bagaimana kelembutan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendakwahi orang dari pedalaman ini. Maka inilah kita membutuhkan senantiasa sifat lemah lembut di dalam segala hal. Ketika kita beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, melarang orang dari keburukan, kita membutuhkan sifat lemah lembut ini. Kalau seandainya langsung dengan keras dengan marah, justru orang ini tidak akan menerima, bahkan bisa jadi sakit hati dan akhirnya tidak menerima dakwah. Kita lihat bagaimana Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun. Apakah ada sekarang seorang pemimpin yang lebih jahat daripada Fir'aun? Mungkin kalau Yahudi yang memang sifat mereka ya. Kita lihat saudara kita yang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita dan menghancurkan dan membinasakan musuh-musuh Allah, orang-orang Yahudi. Allah tatkala mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun. Fir'aun yang mengatakan di dalam Al-Quran, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa? Faqula lahu qawlan layyinan. Wahai Harun, wahai Musa, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia menjadi teringat dan kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Fir'aun, orang yang sangat bengis, orang yang sangat kejam, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kepada Harun untuk berucap mengajak dengan tata cara yang lembut. Maka apalagi dengan orang yang tidak sekejam, tidak sejahat Fir'aun, maka lebih dibutuhkan untuk kelemah lembutan di dalam mengajaknya. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bersama dengan istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada sekelompok orang dari orang-orang Yahudi di Madinah. Karena orang-orang Yahudi ini di zaman Nabi tempatnya di Madinah. Kalau di Mekah adalah orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang Yahudi ini berpas-pasan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Ibunda Aisyah. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi?
Mereka tiba-tiba mengatakan assalamu alaika. Kalau enggak jeli, itu kan sekilas assalamu alaika. Padahal yang mereka ucapkan adalah assalamu alaika. Itu artinya adalah kebinasaan atasmu wahai Muhammad. Ibunda Aisyah, beliau mendengarkan ucapan Yahudi, langsung beliau marah. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan wa'alaikumussalam wal la'nah. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan kebinasaan, bahkan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tahu, ini Aisyah ini sedang marah, sedang kesal karena orang-orang Yahudi mendoakan kebinasaan. Tapi bagaimana kelemah lembutan beliau? Nabi mengatakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Mahlan ya Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Wahai Aisyah, sabar, lembutlah engkau. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan di dalam segala sesuatu. Bahkan di dalam bermuamalah, menjawab atau membalas keburukan orang lain pun diperintahkan untuk berlemah lembut. Aisyah masih belum puas ya, masih belum lega. Dikira Nabi belum dengar atau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Aisyah mengira Nabi mendengarkan assalamu alaika, padahal yang diucapkan adalah assalamu alaika. Makanya Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu?" Apakah Anda tidak mendengarkan apa yang mereka ucapkan wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, "Na'am, aku dengar dan aku sudah menjawab wa alaikum." Nabi sudah mengatakan, "Aku sudah menjawab," itu dengan mengatakan wa alaikum. Mudah-mudahan doa kalian itu kembali kepada diri kalian. Mudah-mudahan kebinasaan juga kembali kepada diri kalian. Lihatlah Nabi kita SAW, luar biasanya beliau. Beliau didoakan dengan doa keburukan, tapi beliau tidak membalas dengan doa yang lebih buruk, lebih parah dari itu. Tapi beliau cukup dengan lembut, bahkan memperingatkan istri beliau, "Na'am rifqan mahlan ya Aisyah." Pelan-pelan wahai Aisyah, sabarlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kelembutan di dalam segala hal. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika mengutus pasukan perang untuk menuju ke Najd, yaitu ke arah Irak, untuk menyerang suatu kabilah yang mereka berniat jahat kepada kaum muslimin, dan Nabi tidak ikut beserta dengan mereka. Pasukan ini dipimpin oleh salah seorang sahabat. Pada waktu itu pasukan ini berhasil mengalahkan mereka. Di sana ada sebuah kabilah, itu kabilah namanya Bani Hanifah. Ketika diserang di pagi hari, mereka bisa dikalahkan oleh kaum muslimin, dan bahkan ada di antara mereka yang ditawan. Dan di antara tawanan yang mereka tawan pada perang itu dibawa ke Madinah. Dan kemudian Nabi memerintahkan di antara mereka diikat di salah satu tiang dari tiang Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi tiang-tiangnya atapnya dari pelepah kurma, jadi ada tiang-tiang di situ dari pohon kurma. Di antara yang ditawan pada saat itu ada seorang yang bernama Sumamah bin Utsal namanya. Sumamah bin Utsal ini diikat di salah satu tiang dari tiang yang ada di Masjid Nabawi. Di pagi harinya Nabi SAW mendatanginya dengan mengatakan, "Ma indaka ya Sumamah?" Wahai Sumamah, apa yang ada pada dirimu? Nabi ingin mendakwahinya, tapi dengan cara bertahap. Beliau mengatakan, "Ma indaka ya Sumamah?" Apa yang ada pada dirimu wahai Sumamah? Sumamah mengatakan, "Indi khairun ya Muhammad." Ku baik-baik saja wahai Muhammad. "In taqtulani taqtul zadam." Kalau seandainya engkau membunuh aku wahai Muhammad, engkau telah membunuh seseorang yang memiliki kabilah besar. Artinya kalau engkau membunuhku, kaumku tidak akan ridho, mereka akan datang ke sini dan menyerang kalian. Wa in tun'im ada syakir. Tapi kalau seandainya engkau memberikan kebaikan, maka engkau akan diberikan ucapan terima kasih. Wa in kunta turidul mala fasal minhu ma syi'ta. Kalau seandainya engkau ingin harta wahai Muhammad, mintalah sekehendakmu. Berapapun yang kau minta dari harta, aku akan mengatakan kepada kaumku, kepada kabilahku agar diberikan kepadamu.
Faturika hatta kana al-ghad. Akhirnya ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti orang ini masih belum menerima. Keesokan harinya Nabi datang lagi dengan cara yang lembut lagi, dengan mengatakan, ma indaki ya Sumamah. Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Sumamah mengatakan, ma kuntu laka. Seperti apa yang sudah aku katakan kemarin. Intun im ala syakir. Kalau seandainya engkau berbuat baik, maka engkau akan diberikan ucapan terima kasih. Oh, masih belum menerima. Ditinggalkan lagi. Sampai ketiga kalinya ditanya lagi oleh Nabi, ma indaki ya Sumamah. Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah? Sumamah mengatakan seperti apa yang diucapkan kemarin. Berarti sudah. Ini Sumamah, Nabi melihat sudah tidak mau menerima ajakan Nabi. Jadi apa hikmahnya Nabi mengikat Sumamah ini di Masjid Nabawi? Agar melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Sholat 5 waktu di situ. Bagaimana Nabi duduk bersama dengan para sahabat, memberikan nasihat-nasihat, memberikan wasiat kepada para sahabat, bagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi, bagaimana akhlak dan adab beliau kepada para sahabat. Jadi ingin mendakwai Sumamah, tapi dengan apa? Dengan dakwah bil hal, ya, dengan perbuatan. Sampai akhirnya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di hari keempat, di hari ketiga ketika bertanya, ma indak ya Sumamah, Sumamah mengatakan seperti perkataan yang kemarin. Kemudian Nabi mengatakan, adriku, bebaskan Sumamah. Jadi Nabi ingin mengajarkan seperti inilah kaum muslimin memperlakukan tawanan perang. Tidak seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Bahkan bagaimana kalau kita lihat sekarang yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, luar biasa penyiksaan. Tapi akhirnya apa buah dari kelembutan beliau? Tiba-tiba Sumamah pergi mencari air, mandi, dan kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sumamah bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Buah dari kelemah lembutan beliau di dalam berdakwah. Ini sabarnya beliau di dalam berdakwah. Kelemah lembutan dibutuhkan di dalam segala hal. Bagaimana tatkala kita mengajak, memperingatkan orang lain pun kita juga membutuhkan kesabaran, kelemah lembutan. Suatu ketika ada seorang sahabat, Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami, suatu ketika sedang sholat berjamaah, tiba-tiba di antara makmum ada yang bersin. Kan di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, kalau seandainya bersin kita mendoakan yarhamukallah. Tiba-tiba sahabat Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami ini spontanitas ketika sedang sholat ini mendoakan yarhamukallah. Sahabat itu yang lain pada melirik, ya, pada melihat ini kok mengucapkan yarhamukallah sedang dalam keadaan sholat. Setelah selesai sholat semua mata tertuju kepadanya. Sampai Muawiyah ibnul Hakam ini melihat seakan-akan orang-orang ini pada kesal dengan apa yang dia lakukan. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau dengan lemah lembutnya mengatakan kepada Muawiyah, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Wahai Muawiyah bin Hakam, sesungguhnya salat ini tidak boleh di dalamnya ada perkataan manusia, kecuali ada doa-doa, bacaan Al-Qur'an, zikir yang memang dituntunkan, tapi selain itu tidak boleh. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Karena di dalam salat yang boleh itu adalah tasbih, takbir, membaca subhanallah, membaca tahmid, dan membaca Al-Quran. Karena sebab itu apa akhirnya Sumamah mengatakan, aku melihat Nabi SAW begitu lemah lembutnya. Beliau tidak memukulku, tidak menghardikku, tidak mencaci memakiku, tapi justru beliau memberikan faedah, memberikan ilmu penting bahwasanya di dalam sholat tidak boleh ada ucapan-ucapan selain yang dituntunkan. Bahkan mendoakan orang lain dengan yarhamukallah ini tidak diperbolehkan. Maka sifat lemah lembut dibutuhkan dalam segala hal. Bahkan di dalam keluarga kita, kepada suami, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ini dibutuhkan sifat kelemah lembutan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih beliau bersabda, ma u'tiya ahlu baitin ar-rifqa illa nafa'ahum. Tidaklah sebuah keluarga diberikan sifat lemah lembut kecuali mereka akan mendapatkan manfaat kebaikan dari sifat ini.
Di dalam bertutur kata, di dalam perbuatan, suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kalau sifat lemah lembut ini senantiasa ada pada sebuah keluarga, keluarga ini akan senantiasa diberikan kebaikan. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa." Kalau seandainya Allah menghendaki kebaikan kepada suatu keluarga, Allah menghendaki keberkahan, kebaikan pada suatu keluarga, Allah akan memasukkan sifat lemah lembut di dalam keluarga tersebut. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bisa mempraktekkan ini. Kita senantiasa berusaha memiliki sifat lemah lembut bahkan di dalam keluarga kita. Karena ini sebagai pertanda Allah menghendaki kebaikan di dalam keluarga kita. Bagaimana bermuamalah kepada istri dan sebagainya. Bagaimana Nabi sampai berwasiat, istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kepada wanita-wanita dengan wasiat yang baik. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita di dalam bermuamalah bahkan kepada istri-istri beliau. Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Yaitu sabar, penyayang, memiliki sifat lemah lembut dan sebagainya. Jadi ini sifat lemah lembut yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala hal, maka benar apa yang beliau sabdakan, Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Tidaklah sifat lemah lembut ini ada pada sesuatu kecuali akan menjadikan indah, kecuali akan menjadikan baik, menjadikan berkah, menjadikan penuh dengan manfaat-manfaat. Dan sebaliknya, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah sifat lemah lembut ini dicabut dari sesuatu kecuali akan menjadikan buruk sesuatu tersebut. Akan dicabut keberkahan, akan dicabut sifat kasih sayang, akan dicabut kebaikan-kebaikan yang ada di dalam sesuatu tersebut. Ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah pas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama. Masih lama. Iya.